Saya ingin berbincang dengan lulusan SMK Jatirogo yang sudah direkrut oleh Bu Fatim. Dulu Mbak Ana waktu pelatihan gak kesulitan. Semakin jauh dari rumah semakin banyak pengalamannya. Pengalamannya bekerja ada, pengalaman hidup mandiri ada. Jumpa lagi pemirsa dengan Jago TV. Kali ini kita akan berbincang bersama dengan Dudi pasangan SMK Jatirogo. Di hari ulang tahun ini kita mendatangkan industri pasangan, salah satunya adalah Tirta Ayu Spa. Nah, ini beliau hadir untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan hubungan kerjasama antara SMK Jatirogo dengan Tirta Spa Ayu. Sudah banyak lulusan SMK Jatirogo yang bekerja di Tirta Ayu. Salah satunya ikut hadir di sini. Nanti saya perkenalkan. Jadi bintang tamunya yang pertama Mbak Ana. Selamat datang Mbak Ana. Gimana kabarnya? Baik ya, alhamdulillah ya. Yang kedua ini Bu Fatim. Bu Fatim, selamat datang di SMK Jatirogo. Bu Fatim, ini kita sangat bangga jenengan bisa menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk datang di SMK Jatirogo. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan Bu Fatim terkait dengan kerjasama dengan SMK Jatirogo. Monggo. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru SMKN 1 Jatirogo dan kepada adik-adik alumni SMKN 1 Jatirogo ataupun adik-adik yang masih duduk di kelas 10, 11, 12. Perkenalkan kami dari Tirta Ayu Spa Bojonegoro. Kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang spa, kecantikan, kesehatan, kebugaran, produk yang mana produk-produknya adalah produk-produk alami yang diperoleh dari Bojonegoro, Tuban, dan juga dari umumnya dari rempah-rempah Indonesia. Pak. Herbal ini. Herbal, betul Pak. Kami juga memiliki lembaga keterampilan pelatihan, jadi artinya bahwa calon karyawan atau kandidat nanti akan diberikan pelatihan terlebih dahulu oleh lembaga kami, yang mana nanti setelah mengikuti selesai pelatihan maka akan untuk berikutnya nanti masuk sebagai karyawan ya, artinya karyawan yang sudah kontrak begitu Pak. Begitu, artinya memang di sistem kerja di tempat kami ada kontrak terlebih dahulu setelah selesai pelatihan, artinya untuk mengetahui sejauh mana kinerja untuk evaluasi begitu Pak, karena memang di Tirta Ayu Spa kami ada jenjang karirnya juga. Jadi ya begitu Pak, jadi cocok bagi adik-adik ya, tentunya anak-anak muda yang sekarang yang artinya tidak hanya sekedar bekerja tapi juga ada harapan ke depan untuk jenjang karirnya begitu Pak. Begitu. Jadi untuk Tirta Ayu Spa ini ada kantor pusatnya ada di Bojonegoro, di Jalan Veteran nomor 1 Bojonegoro Bapak. Kami berdiri sudah sejak tahun 2008. 2008 ya betul Bapak. Alhamdulillah untuk saat ini kami sudah ada cabang di Surabaya, ada cabang di Palangkaraya, ada cabang 3 cabang di Bali, di Denpasar, Jimbaran dan Ubud. Ada 3 cabang juga di Jakarta, yaitu di Petamburan, di Apartemen Permata Hijau Suite, dan di Pondok Indah Swiss Bell. Untuk di Bandung kami ada cabang di Pullman Bandung dan di Papandayan Bandung, begitu Bapak. Selain betul alhamdulillah. Selain di Indonesia, kami alhamdulillah juga sudah sampai ke luar negeri Bapak. Ya, kami ada cabang di Nigeria dan Eswatini. Seperti itu. Kami rencana juga akan pengembangan ke kota-kota besar lainnya yang masih ada di Indonesia dan tentunya ke luar negeri. Seperti itu. Jadi memang kami berharap untuk adik-adik alumni nanti mungkin yang masih bingung cari kerja bisa bergabung dengan kami. Tentunya ada seleksi-seleksi yang mana dengan kerjasama yang sudah ada, paling tidak nanti ada pertimbangan begitu untuk adik-adik alumni bisa bekerjasama dengan Tirta Ayu Spa untuk bekerja dan juga mengembangkan karir di Tirta Ayu Spa.
Bukan main ini pemirsa, Tirta Ayu Spa ternyata sudah mengglobal, tidak hanya di Indonesia, ternyata sudah sampai di luar negeri. Ini bukan main ini. Kita doakan lah, mudah-mudahan Tirta Ayu Spa terus berkembang sehingga nanti kita bisa bekerja sama menempatkan lulusan SMK Jatirogo. Saya ingin berbincang dengan lulusan SMK Jatirogo yang sudah direkrut oleh Bu Fatim di Sepayu. Nah, beliau namanya Mbak Ana. Mbak Ana, nama lengkapnya siapa? Rike Febriana. Rike Febriana. Nah, Rike Febriana. Bekerja di Tirta Ayu ternyata ya Ayu ya. Ya Ki ya. Kenal ini direktur Mbak, ini direktur produksi. Dulu di sini jurusan apa? Tata Busana. Tata Busana. Oh, Tata Busana tapi berkarir di Tirta Ayu. Nah, alhamdulillah. Gimana dulu ceritanya kok bisa ikut Bu Fatim itu loh di Tirta Ayu gimana? Gimana? Dari sosial media kan. Dulu pas lulus belum dapat pekerjaan. Ya. Jadi iseng-iseng buka IG, terus Ya. lihat Tirta Ayu ngepost lowongan pekerjaan. Oh, Jadi gitu. langsung daftar ke nomor WA-nya, lalu langsung interviewnya besoknya. Oh, begitu ya. Nah, ini kalau anak yang kepingin karir itu caranya macam-macam. Nah, ini kadang-kadang lulusan SMK diam saja di rumah, tidak mau buka WA, tidak mau cari lowongan kan begitu. Ternyata Mbak Ana ini sangat jeli. Jadi ada peluang karir di Tirta Ayu langsung lamar di sana, gitu ya. Nah, alhamdulillah. Tahun berapa itu? Yang waktu Mulai kerja, iya, ngelamarnya itu. Kerja tuh tanggal 5 Juni. 5 Juni tahun 5 Juni tahun kemarin. Oh, 2023? Iya, betul. Alhamdulillah, sudah 1 tahun kan? Alhamdulillah, sudah kelihatan sekarang jadi karyawan. Bedanya siswa dengan karyawan ini ya. Nah, ini siswanya ini ya. Belum glowing kalau siswa. Ini kalau sudah kerja ini loh, glowing. Nah, apalagi di Tirta Ayu. Nah, dulu sebelum jadi karyawan, apa ada diklatnya? Ada trainingnya dulu. Trainingnya di mana itu? Di Bojonegoro juga. Oh, di Bojonegoro ya. Ini yang disampaikan Bu Fatim tadi. Jadi kalau jadi karyawan itu mesti ada diklatnya, latihannya, ada trainingnya untuk menyesuaikan apa yang akan dikerjakan, kan begitu ya. Apalagi ini jurusan desain produksi busana. Nah, terus bekerjanya di Tirta Ayu tentu ada perbedaan kan begitu ya. Di sana apa yang dikerjakan? Yang dikerjakan kita melakukan treatment, ada itu massage, ada facial juga. Oh gitu ya. Padding, sudah bisa semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Fatim ya. Ternyata lulusan dari SMK Jatirogo sudah diterima untuk ikut berkarir di Tirta Sepayu ya. Namanya kok bagus ya, Tirta Sepayu gitu ya. Ini tahun berdirinya 2008 tadi ya? 2008 itu tahun 2008. Mohon maaf kami ceritakan sedikit tentang ibu founder kami, Ibu Leniwati. Beliau sejarah kisah Tirta Ayu itu. Gimana? Ibunya Ibu Leni itu sedang mengalami sakit, mohon maaf sakit ada suatu sakit sehingga Bu Leni ingin membuat suatu terobosan baru bagaimana untuk pencegahan ya apabila nanti ada artinya ingin membantu masyarakat luas dengan kondisi yang pernah dialami Ibu Leni sehingga dari situ berangkat Ibu Leni membuat produk pertama yang akhirnya tadi ya. Betul Bapak, akhirnya dikenal yang awalnya tentu juga penuh perjuangan. Penuh perjuangan sampai akhirnya dikenal dari membuat satu cabang akhirnya sampai dikenal ke luar negeri. Jadi di luar negeri pun kita juga mengenalkan produk herbal kita dan juga tradisi budaya dari khususnya Bojonegoro Bapak dan ya secara umum Indonesia begitu yang ada di luar negeri. Gitu ya. Ceritanya memang cukup mengesankan dari pengalaman pribadi di keluarga akhirnya berkembang itu ya. Gitu. Alhamdulillah. Nah ini sekarang karyawannya banyak ini sudah sampai luar negeri kayak begini. Ji, alhamdulillah Bapak Haji. Oh yang disampaikan Mbak Ana tadi untuk pelatihan macam-macam begitu itu yang diajari apa? Diajarkan apa saja Bu? Iya betul Bapak. Jadi untuk tahapan-tahapannya Bapak, kalau untuk tentu saat masuk tentu harus kita berikan bagaimana pemahaman edukasi tentang bagaimana perusahaan terlebih dahulu, terus
kita perkenalkan. Setelah itu ya tentu tata tertib dan lain sebagainya seperti perusahaan pada umumnya. Selanjutnya setelah itu harus kenal dengan produk yang ada. Setelah itu baru masuk ke artinya skillnya ke bidang spa. Oh gitu ya. Spa, kebetulan kalau kami treatmentnya itu mohon maaf mulai dari ujung rambut sampai kaki begitu Bapak. Jadi ya artinya kami ingin membantu masyarakat luas yang ingin sehat, cantik, bugar begitu. Dan tentunya dengan ingin memberdayakan artinya penyerapan tenaga kerja juga. Oh iya. Ya untuk Bojonegoro dan sekitarnya baik untuk yang anak-anak muda ataupun yang baru lulus, mohon maaf maksudnya ataupun yang mungkin sudah lulus sebelumnya, artinya yang mungkin ingin tetap bisa berkarya untuk keluarga gitu, Pak. Jadi di Rita Ayu Spa itu diberikan kesempatan yang sama bagi anak-anak yang baru lulus sekolah ataupun yang mungkin sudah lulus beberapa tahun sebelumnya berangkat sama untuk memulai artinya pelatihan untuk di bidang spa gitu. Itu ya. Alhamdulillah. Jadi anak-anak memang dipersiapkan betul-betul oleh Tirta Ayu sebelum melakukan pekerjaan, karena pekerjaannya adalah melayani pelanggan. Maka kepuasan pelanggan yang utama kan ngoten nggih. Dulu Mbak Ana waktu pelatihan gak kesulitan? Ya kesulitan, soalnya kan beda bidangnya. Kalau jurusan kan bidangnya menjahit, sedangkan saya masuk ke bidang kecantikan. Kecantikan ya, tapi bisa ngikuti kan? Alhamdulillah. Ada kesan-kesannya waktu pelatihan itu? Gimana? Apa harus, karena kan dari jahit terus tiba-tiba fisik gitu ya. Gitu ya. Tapi bisa menyesuaikan kan? Bisa. Alhamdulillah. Banyak belajar. Sekarang sudah terbiasa ya. Alhamdulillah. Sekarang tinggalnya di mana? Tinggalnya masih di Kenduruan. Masih di sana. Berarti pulang pergi ke kalau yang di Bojonegoro ini pulangnya 1 minggu sekali. Oh gitu. Ya, alhamdulillah saya doakan lancar-lancar aja bekerjanya ya. Kerasan toh? Alhamdulillah kerasa. Iyalah, orang bekerja harus begitu. Nanti kalau bekerja ingat mboknya aja, mbok ini istilahnya wong Jawa ya, enggak jadi kerja nanti ya. Saya doakan bisa berkarir di Tirta Ayu Spa ya, ngikuti jejaknya Bu Fatin. Bu Fatin, untuk lulusan dari SMK Jatirogo lah, apakah ada Bu Fatin, kesulitan untuk beradaptasi apa gimana waktu kerja itu? Sebenarnya begini Pak, kalau untuk kesulitan sebenarnya sih tidak Pak, teman. Karena kebetulan kan memang beberapa siswa calon karyawan kemarin itu juga selain dari Jatirogo ada beberapa Pak, artinya sebenarnya bukan kendala, cuman kita lihat kadang kembali lagi ke apa yang bersangkutan sejauh mana daya untuk juangnya bisa daya juang untuk bisa mencapai meraih mimpinya itu Pak. Begitu kadang ada yang memang Bu saya ingin, tapi actionnya itu kurang untuk artinya sungguh-sungguh begitu Pak. Jadi kadang dengan training itu yang sudah kita berikan kadang sampai pada titik tertentu belum sampai akhir itu sudah menyerah begitu Pak. Tapi memang tidak terjadi dari alumni SMKN 1 Jatirogo, adik-adik SMK Jatirogo saja, tapi memang ada beberapa dari sekolah lain juga begitu. Ya, ada juga yang memang artinya kadang kembali lagi terus kita artinya memang tugas kami kan memang memotivasi artinya tetap kami motivasi dengan selain kita lihat bagaimana karakternya dia, tapi kadang kalau sudah mentok kita kembalikan lagi ke yang bersangkutan gitu. Terima kasih Bu Fatin masukannya. Berarti nanti ke depan kita yang harus siapkan sebelum ke Tirta Sepayu itu karakternya gitu. Jadi anak-anak yang pantang menyerah kan begitu ya, disiplin gitu ya. Termasuk mungkin komunikasinya ya kalau melayani customer gimana? Harus bicaranya gimana sih komunikasi? Profesional ya. Nah, begitu ya. Tidak boleh malu-malu begitu ya. Nah, ini berarti percaya dirinya itu penting sekali ya. Karena nanti kalau melayani pelanggan begitu terus setiap ada pelanggan malah takut, malu, enggak jadi pelanggannya ya. Untuk pelanggannya di Tirta Ayu selama ini dari mana saja Bu Fatin? Yang Bojonegoro lah. Yang Bojonegoro baik Pak. Untuk pelanggannya sendiri memang kita sebagian besar mungkin 50% Pak dari Bojonegoro, yang 50% bisa dari Tuban, ada yang dari Lomangan, ada dari Cepu, ada bahkan kadang yang ini Pak sedang artinya tinggal di luar kota, misalnya dari Bogor, Bandung, bahkan Surabaya, Jakarta itu yang tinggal di sana tapi pulang ke Bojonegoro, Tuban itu
akhirnya ya perawatannya perawatan kalau pas mungkin biasanya libur-libur nasional gitu Pak. Gitu ya? Ya seperti itu ya. Alhamdulillah juga kalau di Bojonegoro memang kita kan apa ya Pak, artinya memang tidak daerah wisata ya Pak, jadi memang jarang ada bule, tapi memang kadang ada beberapa ada yang pekerja-pekerja asing yang di perusahaan-perusahaan seperti itu. Kalau yang di Surabaya seperti Mbak Ana ini sering ada. Oh Mbak Ana dulu kerjanya di Surabaya. Saat ini penempatan di penempatannya di Surabaya. Ya, oh begitu. Betul, tapi ini di Bojonegoro, berarti di cabang Surabaya. Di Bojonegoro cuma 2 minggu aja. Oh Bojonegoro hanya 2 minggu. Sekarang di Surabaya. Bukan main ini. Ya saya ucapkan selamat lah. Ini lulusan SMK Jatirogo sekarang berada di Tirtayu cabangnya Surabaya. Surabaya tapi cabang karena pusatnya di Bojonegoro ya. Bukan main ya. Tirtayu ini sekarang sudah sampai Jakarta, Bandung, apalagi di luar negeri. Besok kalau ditempatkan di luar negeri ya mau. Harus siap ya, kan masih muda ya. Harus siap ini ya. Terus ini Mbak Ana, ini adik-adikmu kalau kepingin nyontoh sampean gitu loh, apa yang harus disiapkan sekarang? Ini anak-anak ini loh ya, ini siapa namanya? Lali aku. Amel, satunya Nadia. Amel sama Nadia kalau mau nyontoh Mbak Ana itu loh, apa yang harus disiapkan sampai sekarang? Biar gak HP Nana itu ya. Apa Mbak Ana? Ya terutama harus nyiapin mental karena kan kalau orangnya introvert itu kan tahu introvert. Mengurung diri itu, nggak bisa bergaul ya. Iya, nggak bisa berbaur sama orang baru gitu. Jadi komunikasinya harus dilatih lebih dalam lagi. Dengarkan ini Mbak Ana ini. Jadi harus percaya diri, bisa komunikasi dengan orang lain, pandai bergaul gitu ya Mbak Ana ya. Terus apa lagi? Bolosan boleh enggak? Ini Amel bolosan ini. Enggak. Bisa sedikit-sedikit berbicara bahasa Inggris. Komunikasi bahasa Inggris, dengarkan Nadia. Komunikasi bahasa Inggris mulai dilatih ya. Tuh kalau buka di YouTube kan banyak tuh pelajaran bahasa Inggris, belajar ini. Ini ya di sana melayani bule-bule juga. Iya. Kan bule yang di Surabaya. Surabaya itu kan banyak turisnya. Nah, kalau nanti melayani turis itu baca bahasa Jawa nanti ya. Harus tahu lah sedikit-sedikit komunikasi bahasa Inggris gitu ya. Apalagi selain tadi komunikasi harus jangan malu gitu ya. Ya harus mempersiapkan skillnya juga. Pas waktu training itu harus benar-benar mateng. Jadi pas waktu kerja sudah siap menghadapi tamu. Kalau training diikuti betulan ya kayak sekolah begini loh. Ya, jadi waktu training nanti diajari bagaimana cara komunikasi dengan pelanggan gitu ya Mbak ya. Caranya melayani pelanggan yang memuaskan karena kan tuntutannya kan memuaskan gitu ya. Bukan main ini Mbak Ana ini. Temannya di Surabaya banyak ya. 6 orang ya. Alhamdulillah. Kita doakan kerasan ya. Nanti kalau sudah pandai biar buka cabang di Jatirogo ini. Nanti customer pertamanya tuh HP nanti buri lah, Bu Kesi ya. Biar perawatan ya, biar glowing ya. Nanti Mbak Ana ini yang akan gitu ya. Terima kasih Bu Fatim. Ternyata anak kita diajari yang macam-macam itu, ilmu komunikasinya, kemudian cara menangani pelanggannya. Kelihatannya Mbak Ana sudah mantap ini ya. Mudah-mudahan nanti adik-adiknya ikut berkarir di sana ya. Syarat-syaratnya apa Bu Fatim kalau ikut jenengan di Tirta Sepayu gimana? Ini loh yang mau ikut ini ya, biar dengar ini. Oke, baik untuk adik-adik alumni yang mungkin masih bingung untuk cari kerja atau ingin bergabung ke Tirta Aspa, syarat-syaratnya ya sama dengan perusahaan lain pada umumnya Pak. Artinya ya paling tidak pendidikan minimal SMA, SMK sederajat, terus bisa berkomunikasi dengan baik. Artinya komunikasi tetap nanti akan dilatih juga Pak di perusahaan, artinya tetap ada bisa berkomunikasi ya dengan baik, terus punya disiplin, disiplin kerja, terus jujur penting ini, terus bisa bekerja sama dengan tim, karena kan di perusahaan nggak bisa bekerja sendiri Pak, karena ada banyak teman, banyak bagian di perusahaan begitu. Terus terlebih lagi ini Pak, mungkin ada syarat tinggi badan begitu? Nggak ada? Kalau syarat tinggi badan memang ada Pak, yang minimal tadi 150, tapi 150. Kadang kita lihat juga mungkin ada kurang sedikit, tapi secara komunikasi performa memenuhi persyaratan
setidaknya paling bisa. Kalau jurusannya semua jurusan bisa? Kalau jurusan bisa semua jurusan Pak. Karena Mbak Ana ini kan busana. Betul, Pak. Amel apa Amel? Akuntansi. Nadia busana juga ya. Nah, di sini kan ada 5 jurusannya. Ada yang TKR, akuntansi, RPL, apa lagi? Geologi pertambangan sama busana. Kalau yang di Tirtayu memang karyawannya khusus untuk cewek-cewek ya? Memang kami banyak cewek Pak, 99%. Karena gitu ya? kebutuhan, mohon maaf, untuk terapis itu kan memang banyak yang dibutuhkan cewek begitu Pak. Gitu ya. Tapi saat ini kami juga ada kebutuhan untuk terapis cowok tapi rencana penempatan ke Palangkaraya ada. Gitu ya? Ya, ada permintaan, mungkin nanti ada adik-adik alumni dari jurusan lain yang berminat. Iya. Di sana kan diajari juga skillnya Pak. Nanti semua biaya ditanggung oleh perusahaan, akomodasi Palangkaraya ya? Disiapkan ya. Ini ya. Jadi ada kesempatan, tidak hanya cewek, ini cowok pun kalau mau berkarir bersama Bupati di Tirta Sepayu ada peluang. Yang penting ada niatnya. Niatnya harus kuat seperti Mbak Ana. Ditaruh Surabaya, penempatan saya dilakoni. Sini kadang anak-anak itu kalau tidak di Tuban, Jatirogo tidak mau. Nah ini, terus kapan karirnya kalau di Jatirogo saja? Di sini lo nggak ada Tirta Sepa Ayu gitu ya? Tirta Ayu Sepa. Tirta Ayu Sepa, nah, gitu ya. Nah, adanya di Jonggoro, di Surabaya ya, sesuai penempatan perusahaan loh ya. Ternyata di Surabaya banyak pengalaman, Mbak. Banyak pengalaman. Semakin jauh dari rumah semakin banyak pengalamannya. Pengalamannya bekerja ada, pengalaman hidup mandiri ada. Karena apa? Kalau di rumah kan apa-apa sudah diingatkan ibunya, bapaknya mengingatkan. Kalau di sana kan tidak ada yang ingatkan ya. Harus tanggung jawab pada diri sendiri ya. Ya ini Mbak Ana luar biasa ini. Mbak Ana ada masukan untuk sekolah atau sudah cukup? Sudah cukup. Bu Fatim mungkin ada masukan Bu Fatim untuk sekolah ini atau gimana? Kalau masukan saya rasa tidak Pak ya, artinya kami hanya menyampaikan apa yang sudah dari bentuk kerjasama yang sudah beberapa tahun ini artinya menjalani itu kami artinya berterima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami Tirta Ayu untuk bisa bekerja sama dan bergabung hari ini Bapak untuk mengikuti job fair untuk bisa bertemu langsung dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Ibu Kesi, Bu Faiz dan Bapak Ibu Guru yang lain. Terus artinya juga diberi kesempatan untuk podcast ini sehingga nanti bisa menjadi informasi baru mungkin untuk adik-adik alumni bisa mudah-mudahan bisa memotivasi begitu untuk artinya harapannya ke depan apabila ingin bergabung ke Tirta Ayu Sepa. Cukup. Terima kasih Bu Fatim atas nama SMK Negeri Jatirogo. Saya sangat berterima kasih pada Tirta Ayu Sepa yang sudah menjalin kerjasama dan berkenan untuk menerima lulusan dari SMK Jatirogo. Mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi anak-anak yang berkarir di Tirta Ayu Sepa sehingga Tirta Ayu Sepa semakin berkembang tidak hanya di Indonesia tapi di luar negeri seperti tadi lebih banyak lagi. Agar apa? Lulusan SMK itu tidak dikatakan sebagai pengangguran, tetapi adalah generasi-generasi yang siap untuk bekerja dan siap untuk maju. Terima kasih banyak. Jadi para pemirsa semua, kita sudah banyak mendapatkan pencerahan dari Tirta Ayu Sepa. Bagaimana Tirta Ayu Sepa mendukung SMK Negeri Jatirogo dalam rangka penempatan lulusannya. Tirta Ayu Sepa maju, SMK Negeri Jatirogo ikut maju. Kan begitu ya? Karena sudah selesai kita kasih hadiah apa? Pantun. Ini ya. Jangan lupa apa Nadia? Cakep. Ya, hadiah untuk Mbak Ana ya. Spesial ini lulusan SMK Jatirogo inilah sudah berkarir di Tirta Ayu Sepa Surabaya. Ayam jago dari Kota Baru. Cakep. Jumlahnya 3, semua berbulu. SMK Jatirogo bersama Tirta Ayu siap mencetak generasi maju. Salam jago, semangat, kita selalu juara. Makasih Mbak Naya. Terima kasih.